Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wala yadiqa Rasulullah jauka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya nafsu la taqnati min zallatin azumat indal kabaira fil ghufrani kalamami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir la'al rahmat rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal ahli washabi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan nuqa wal judi wal karami ya Rabbi il Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimuka kalaman idza qultahu adhabahullahu ta'ala hammaka wa qada anka dainaka kul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrur rijal. Rawahu Abu Daud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarhamu innal maita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalaluh. Pada kesempatan Ahad pagi ini kita masih dikasih nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih bisa mudzakarah bersama-sama dalam rangka meluangkan waktu kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita udah pada apal tuh ayatnya. Kalau kita sering bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat tersebut akan Allah tambahkan. Tapi kalau kita kufur, kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, azab Allah itu sangat pedih. Banyak orang yang pada saat ini tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Makanya bawaannya kayaknya apa sih, enggak enak aja hidup di dunia, enggak tenang hidup di dunia. Di sini kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaitan kita adalah doa untuk menghilangkan kesusahan dan banyaknya utang. Ini kan kita hidup di dunia kadang-kadang kelilit sama utang ya. Banyak bu orang-orang yang pada kelilit utang. Apalagi sekarang itu ada tulisan di kampung-kampung tuh, rentenir dilarang masuk ke wilayah kami. Itu emang kadang-kadang yang menyebabkan kita jadi susah. Kita kadang-kadang kelilit sama utang, ya Allah, sampai-sampai ketika kita meninggal dunia utang kita belum dilunasin. Makanya Nabi dulu ketika pengen mensolatkan salah satu sahabatnya, ketika ditanya masih ada utangnya, Nabi kalau masih ada utangnya, Nabi nggak mau nyolatin tuh. Tapi kalau udah dihiwalahkan sama keluarganya,
baru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan. Di sini ada anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa hidup dalam keadaan tenang tanpa hutang. Tapi kayaknya kita mah susah ini. Iya. Dilihat muka-mukanya, muka-muka utang, biarin dah, yang penting utang kita bayar biar ketemu. Kata Nabi, ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhabahullahu ta'ala. Ingatlah, kata Nabi, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang suatu doa. Jadi kalau kita ucapkan ini doa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kesusahanmu. Jadi kalau kita ucapin ini doa, kesusahan kita dilenyapin nama Allah, dihilangi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita yang masih pada susah, kita apalin nih doa dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ucapan doa tersebut jadi kalau kita lakukan setiap pagi dan sore hari, maka insya Allah ucapan doa ini akan bisa menghilangkan kita daripada rasa kesusahan di dalam kehidupan kita. Doa yang pertama, kita minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari rasa kesusahan dan rasa kesedihan. Mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon sama Allah, jangan ya Allah, saya jangan dikasih susah mulu. Ya Allah, saya jangan dikasih sedih mulu. Minta sama Allah. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya, Ibu, memang manusia itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu buat ujian buat kita, siapa yang terbaik amalnya. Tapi kita mohon sama Allah boleh, jangan dikasih kesusahan mulu ya Allah, jangan dikasih belangsak mulu. Ini saya tahu nggak belangsak? Tuh belangsak itu udah biang susah. Iya, belangsak mulu kita, jadi susah mulu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan saya berlindung dari sifat lemah dan malas. Nih, kadang-kadang penyakit kita orang Indonesia malas. Waktu Indonesia beda sama waktu-waktu orang-orang sono. Kalau kita bikin acara nih, acara jam 19.30, mulainya jam 8 ntar malam. Tuh Indonesia begitu rata-rata. Molor sama waktu. Susah, dijanjiin sama orang. Suruh tepat datang jam 7, datang jam 9. Jam 7-nya Indonesia itu, yaitu jam 9. Banyakan molornya. Makanya kita kadang-kadang begitu, kebanyakan malasnya. Kalau kita bayangin orang-orang yang sukses itu kan tepat-tepat banget waktunya, dijadwalin sama dia. Harus pertemuan segini, meeting jam segini,
keluar meeting jam segini, ya Allah. Itu orang buat nyari apa itu? Buat nyari dunia. Tapi kalau buat nyari akhirat, sholat subuh nih, emang udah waktunya sholat subuh. Muazin udah bilang, as-sholatu khairum minan naum. Ya, naumnya dipanjangin lagi. Jadi kedengerannya tidur, gitu aja. Padahal artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena kedengerannya naum aja. Sholatu khairum minan naum. Ya udah tidur aja. Itu kita rata-rata begitu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat apa? Lemah dan malas. Jadi kalau malas itu nggak ada obatnya, Bu. Malas nggak ada obatnya. Kalau orang malas udah susah udah. Orang kalau malas ya begitu dah, nggak bakalan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, makanya kita berlindung nih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasal dan malas dan lemah ini makhluk Allah, Bu. Jadi lemah dan malas itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang ada pada diri kita. Makanya kita berlindung tuh daripada hal-hal yang seperti itu. Miskin, fakir itu makhluk Allah. Kita berlindung tuh dari itu. Sebab kalau kita rasanya kayaknya susah mulu dalam kehidupan kita, kita tandain itu makhluk Allah masih nempel sama kita yang namanya susah. Jadi gitu. Kita pengen hidup itu dalam keadaan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangin diri kamu itu daripada sifat-sifat malas agar senantiasa engkau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadiin kebiasaan tuh. Yang namanya kita kagak tepat waktu, malas. Kemudian sifat-sifat yang senantiasa bisa menjauhkan diri kita kepada Allah, jangan dibiasakan nempel pada diri kita. Buang pelan-pelan. Dari sekarang kita azam sama Allah. Ya Allah, saya azam nih, pengen sholat subuh tepat waktu. Jadi sholat subuhnya tepat waktu, bukan di awal waktu. Kalau awal waktu masih banyak. Ini sholat sekarang, sholat subuh masih awal waktu. Tapi kalau tepat waktu beda gitu. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari sifat kelemahan dan kemalasan. Kemudian kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan sifat kikir. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pengecut. Ya, kita harus berani ngambil resiko. Karena memang kita ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan pengecut, jangan punya sifat kikir lah gitu. Orang kalau udah punya sifat kikir, pelit, medit, buntut gasiran, wah udah susah tuh. Dipintainnya udah susah aja kalau orang begitu. Pelit mah jangan kata duitnya, dosanya kita ambil kagak mau dia. Tuh orang kalau pelit begitu. Apa dosanya diambil nggak mau. Udah saking kikirnya, saking pelitnya.
Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari utang yang tak terbayarkan. Tuh. Jadi kita berlindung sama Allah, minta biarin kita utang, yang penting kita bayar. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Hutang kita nggak ada yang ngiwalahkan, nggak ada yang badalin tuh. Ya Allah, sayang bu kita. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kadang-kadang orang itu bu, berapa banyak orang yang jatuh harkat martabatnya gara-gara utang. Berapa banyak orang yang jatuh di dalam jurang kemiskinan gara-gara apa? Utang. Utangnya kagak kebayar. Makanya mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini ayo kita baca bareng-bareng biar kita bisa dihilangin daripada hidup susah dan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, jadi itu doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di sini kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisanihi aw yarhamu wa innal maita yu'adzabu bibukai ahlihi alih. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un, tidaklah kalian mendengar, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'adzibu bidam'il aini, tidak mengazab suatu mayat disebabkan oleh air mata, wala bihuznil qalbi, dan tidak pula disebabkan sedihnya hati. Di mayat itu kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintain, boleh tuh kita menangis, tapi bukan nangis bukaan. Ya, sedih. Jangan apa kayak orang apa tuh? Ada salah satu suku tuh, kalau di Cina tuh orang dibayar buat nangisin mayitnya. Gitu. Tapi kalau kita dalam Islam nggak boleh sampai berlebihan. Boleh nangis, tapi nggak boleh berlebihan. Apalagi kalau mayit udah dikapanin, pengen disolatkan, masih kita tangisin aja. Kadang-kadang kan kita begitu sedih ya, karena kehilangan orang yang kita cintain. Boleh nangis mah, jangan pakai dilarang gitu. Yang penting jangan sampai bibukai ahli alih,
dengan nangis yang terlalu dilihatnya itu apa gesor-gesor begitu orang. Kadang-kadang kalau ada tuh orang begitunya suaminya meninggal atau ibunya meninggal, anaknya nangis apa kayak gelinting-gelinting begitu tuh. Udah saking merasakan kehilangannya, itu nggak boleh nangis yang begitu. Kadang-kadang kita lihat tuh kayak gitu, boleh menangis karena kita merasa namanya insan, manusia, kehilangan orang yang kita cintain. Tapi jangan sampai menangis dengan tangisan yang bersendu-sendu atau yang berguling-guling sampai tidak menyadarkan diri kita. Itu yang nggak boleh. Karena hakikatnya kita bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, kalau kita dapat musibah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yakin bahwasanya ada hikmah yang besar buat kita. Ya. Jadi kita nggak boleh terlalu berlarut-larut menangisi kepergian orang yang kita cintai, karena kita pada hakikatnya bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibutuhkan seorang mayit itu adalah doa dari anaknya, dari sahabatnya, karena memang udah saatnya. Kita ini tidak pernah tahu kematian kita, kapan Allah memanggil kita, di bumi mana Allah akan memanggil kita. Kita nggak pernah bakalan tahu. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iq itu artinya merasakan, semua merasakan, bukan kita doang. Binatang merasakan kematian. Jadi setiap yang bernapas itu bakalan merasakan kematian. Dan setiap ada orang yang meninggal, baik itu di antara keluarga kita atau sahabat-sahabat kita, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bi mauti wa yuzuh, cukup kematian yang bakalan jadi nasihat pasti buat kita. Makanya kematian itu kalau di dalam Al-Quran banyak diulang-ulang tentang kata maut. Dan mati itu adalah bahasa Al-Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita nggak perlu risau. Yang sekarang kita risauin adalah, yang sekarang kita takutin adalah amal perbuatan kita. Jadi ketika ada orang yang kita cintain meninggal, menangisnya nggak boleh sampai bukaan syadidan, menangis yang begitu tersenduh, apalagi sampai jatuh pingsan. Kita jadikan ibrah bahwasanya hari ini saudara kita sudah tiada, ibu kita sudah tiada, ayah kita sudah tiada. Maka yang diharapkan oleh orang-orang yang tiada, orang-orang yang sudah pulang ke rahmatullah, adalah doa dari anaknya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, bukan lagi untuk ditangisi. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, syarat mati itu nggak kudu sakit, ya. Syarat mati itu ya yang sehat juga bisa datang tiba-tiba mati. Syarat mati itu nggak kudu tua. Jadi syarat mati itu semuanya sudah Allah tetapkan. Ini kita semuanya udah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa merubah itu adalah doa kita. Turaddul qada illa biddu'a. Tidak bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan doa kita. Makanya kita disuruh banyak tuh, dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita biasain tuh kalau habis sholat,
Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang sudah kita hafal sebetulnya. Doa-doa yang gampang dihafal. Wiridan Nabi sholat, jangan ditinggalin tuh. Ya. Kalau habis sholat baca setidaknya kita astagfirullahalazim 3 kali. Kalau pengen panjang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Habis baca itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabaraka barakatul rasulika jal jalali wal ikram. Terus baca tuh Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd ila ya rabbi anta maulana subhanallah 33 kali. Baca tuh ya. Itu nanti jadi doa-doa kita yang bisa merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini memang dianjurkan tempat kita berdoa adalah di dunia. Jadi dunia ini darul amal. Dunia ini adalah rumah, ladang untuk kita berbuat amal kita. Wal akhirah daruz jaza. Dan akhirat itu adalah tempat balasan apa yang kita perbuat di dunia. Makanya untuk menghadapi kematian nggak perlu cemas dan nggak perlu takut. Jadi kita jangan terlalu berani banget, jangan terlalu takut banget juga jangan. Sedang-sedang aja. Yang penting sekarang kita perbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, jadi kematian itu bagi orang-orang yang beriman itu ada yang namanya disebut mustarih. Kalau orang beriman itu ketika meninggal dia disebut namanya mustarih. Dia istirahat. Jadi dia enak sebetulnya di dalam kubur. Kalau orang-orang yang di dunianya mengejarkan amal-amal kebaikannya, maka ketika meninggal dunia dia mustarih, udah istirahat. Dia yang tadiannya capek, kayaknya kita lihat ibadahnya, ya Allah tekun sama orang baik, gitu kan? Kayaknya orang sering banget dihina sama orang. Tapi kayaknya dia nggak pernah balas tuh. Karena dia yakin segala sesuatu nanti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin ngajinya tuh, dia rajin sholatnya. Ketika dia meninggal dunia, dia mustarih. Dia lagi istirahat. Ada yang mustarah, diistirahatkan. Jadi ada orang yang setiap hari kerjaannya kayaknya ini orang bikin kacau mulu. Di masyarakat bikin kacau, di keluarganya bikin kacau. Semuanya dibikin kacau sama dia. Nggak boleh ngeliat warung buka dikit, main colong aja. Kagak boleh ngeliat kunci motor nyantel di motor, main colong aja. Ketika dia meninggal dunia, itu namanya mustarah. Kita diistirahatkan dari kacaunya dia gitu. Makanya jangan jadi seperti orang begitu. Jadi banyak orang yang seperti itu, dinantikan kematiannya karena kita istirahat dari kekacauannya dia, karena sering di dunianya bikin gaduh. Ketika orang itu meninggal, maka kita diistirahatkan tuh dari kekacauannya. Jangan sampai jadi orang yang kayak gitu. Kita pengen jadi orang yang mustarih. Ketika kita meninggal dunia, kita istirahat di alam barzah. Makanya disebut namanya alam barzakhiyah. Barzakhiyah itu artinya pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Belum ke alam akhirat kita, masih hidup di alam kubur. Makanya dari sekarang nih cari bekal untuk masuk ke lubang kubur. Hari ini kan kita nginjek-nginjek tanah nih. Suatu saat kita bakalan masuk ke dalam tanah dan kita yang diinjek-injek. Ketika kita diinjek-injek udah nggak bisa ngelawan tuh. Ya Allah. Makanya kita dari sekarang mulai mencari amal ibadah kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang menangis di hadapan jenazahnya, ya itu tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia merasakan kehilangan orang yang baik
meninggalkan untuk selama-lamanya. Tapi kalau menangisnya bukaan syadidan, dengan nangis yang bersendu-sendu, apalagi sampai guling-guling begitu, maka itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap kematian daripada saudara-saudara kita adalah pelajaran buat kita dan nasihat buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid dini fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah bi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwal 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.